Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Udan Sihotang dengan NIM 211300300056, yang mana di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang pajak daerah, yang mana tujuannya itu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah hukum pajak sendiri dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Anton Rosari SHMH. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini saya akan mengungkit terlebih dahulu bahwa pajak itu sendiri terbagi kepada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Di sini lebih tepatnya saya akan menerangkan pajak daerah. Walaupun begitu, nanti sedikit disinggung tentang pajak pusat itu sendiri. Oke, kita masuk kepada pengertian. Pengertian pajak daerah sendiri itu adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya, yaitu kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut itu termuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi itu wajib diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintahan daerah. Ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau lebih disingkatnya APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah sendiri itu yang membedakannya dengan pajak pusat. Yang pertama yaitu pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah pajak. Yang kedua, pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya sendiri dan tidak keluar dari wilayah yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Yang keempat, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang, sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajak. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya itu sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Salah satu sumber pendapatan negara itu adalah pajak. Pajak merupakan sarana untuk membiayai kegiatan pembangunan di berbagai bidang yang bersifat memaksa. Dasar hukum keberadaan pajak itu adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Merujuk pasal 23A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut, terbentuklah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan terakhir itu mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Produk hukum berupa undang-undang tersebut itu menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak kepada setiap warga negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah terbagi atas dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah itu dipungut oleh pemerintah daerah. Di era otonomi daerah ini, jika dikaitkan dengan pajak daerah, maka dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau lebih disingkatnya PAD, serta menyelenggarakan dan membiayai pembangunan di daerah tersebut.
Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat atau wajib pajak yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi. Peraturan-peraturan yang dibentuk di daerah tersebut itu disebut politik hukum. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan hukum atau legal policy negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan dengan kepentingan nasional ataupun kepentingan lainnya. Pajak pusat itu dikelola langsung oleh Menteri Keuangan, sedangkan pajak daerah itu dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau lebih disingkat Dispenda atau Dinas Pelayanan Pajak atau Disianjak atau juga Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau nama lain itu disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah tersebut, termasuk Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang merupakan sistem kerjasama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasara Harja atau Persero dalam mengelola PKB dan BBNKB. Pajak pusat itu meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan biaya materai. Sedangkan pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Kita masuk kepada pajak provinsi. Salah satu contoh pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Yang kedua yaitu pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau lebih disingkat BBNKB. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang biaya balik nama kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau juga keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga yaitu bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Pajak PBBKB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan atau pemanfaatan air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengoboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dengan tujuan lainnya. Pajak air tanah itu didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Yang kelima yaitu pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Objek pajak dari pajak rokok ini adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen yang telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik atau produsen rokok tersebut dan juga importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Subjek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumen rokok. Tarif pajak rokok itu sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Yang kedua yaitu kita masuk kepada pajak kabupaten atau kota. Di sini juga ada berbagai pajak di kota ataupun kabupaten. Yang mana salah satunya yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyediaan jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Jika jumlah ruang atau kamar lebih dari 10, itu maka dikenakan pajak terhadap si pemilik penginapan tersebut. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel itu dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran itu sendiri. Tarif pajak restoran itu sama dengan pajak hotel tersebut, yaitu sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan di sebuah restoran. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak hiburan ini merupakan pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan itu adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah sekitar 0% hingga 35%, tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati. Yang keempat yaitu ada pajak reklame. Pajak reklame ini adalah pajak yang diambil ataupun dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame meliputi internet, televisi, koran, dan lain sebagainya. Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan. Yang kelima yaitu ada pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Yang keenam itu ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ini adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial. Berikut tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Itu ada seperti tarif untuk mineral dan logam itu sebesar 25%, tarif untuk batuan sebesar 20%. Yang ketujuh itu ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan lain-lain. Tarif dari pajak ini itu sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu. Kesimpulan dari pajak daerah ini sendiri itu adalah
itu untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sendiri. Pajak daerah ini itu tidak hanya lari kepada pemerintah, tetapi kepada kita juga rakyatnya. Seperti contohnya pajak ini dapat kita peroleh seperti jalan yang dibangun oleh pemerintah, jembatan, ataupun pembuka lapangan kerja yang diberikan kepada kita, yaitu masyarakatnya sendiri, untuk melalui atau melewati jembatan tersebut, dan juga bisa dengan lapangan kerja baru yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Mungkin itu saja penyampaian dari saya tentang pajak daerah sendiri. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.